Sejauh ini kita udah belajar bagaimana kelakuan atom-atom. Atom-atom itu akan saling tarik-menarik, tapi kalau udah terlalu dekat mereka akan saling tolak-menolak. Bagaimana kita jelaskan itu? Ini apa yang terjadi tentang gerakan-gerakan atom itu. Pada saat jaraknya agak berjauhan, mereka saling tarik-menarik. Tapi pada saat sudah berdekatan, mereka saling tolak-menolak. Gaya tarik-menarik antara dua atom itu biasa disebut dengan gaya van der Waals. Sementara gaya tolak-menolak antara atom-atom itu terjadi karena overlap antara elektron-elektron di permukaan atom. Dengan tools ini kalian bisa memvisualisasikan energi potensial yang terjadi antara dua atom tersebut. Kurva energinya seperti memiliki sumur dan tiap-tiap atom memiliki kurva energi yang berbeda-beda. Kurva energinya seperti sumur dengan kedalaman epsilon. Setiap atom memiliki epsilon yang berbeda-beda. Pada gambar ini psi adalah jarak antara dua inti atom yang ukurannya Armstrong. Sekarang kita udah dapat gambaran kira-kira gimana gerakan atom-atom itu. Sesama atom, mereka saling tarik-menarik dan pada jarak tertentu mereka saling tolak-menolak. Akan tetapi, hipotesa atomik itu juga menyangkut tentang proses. Satu proses yang mungkin kita bisa bayangkan sekarang adalah bagaimana kondisi atom-atom pada permukaan air. Apa yang terjadi dengan atom-atom itu di atas permukaan air? Apakah kita bisa bayangkan permukaan air itu dari sudut pandang atomik dan belajar sesuatu dari situ? Ayo kita lihat. Ini gambaran kira-kira apa yang terjadi di atas permukaan air. Misalnya ada suatu lautan, permukaan air akan berinteraksi dengan udara di atasnya. Karena ada matahari, ada beberapa proses yang terjadi di atas permukaan air laut. Misalnya, evaporasi. Selain itu banyak proses-proses lainnya seperti yang terlihat di gambar ini. Coba kita fokus dengan evaporasi pada permukaan air. Permukaan air itu akan terbagi dengan beberapa lapisan dengan karakteristik lapisan yang berbeda-beda dari sisi atomik. Kenapa itu bisa terjadi? Oke, kita akan lihat apa yang terjadi di atas permukaan air dari sudut pandang atomik. Yang pertama, ada beberapa molekul air itu berubah menjadi seperti uap. Ini disebut dengan water vapor atau uap air. Biasanya ditemukan di posisi atas permukaan air. Selain itu kita juga akan temukan beberapa molekul-molekul saling berikatan. Misalnya oksigen molekul. Juga ternyata ada nitrogen molekul. Karena di udara ada beberapa atom selain oksigen dan hidrogen. Udara biasanya terdiri dari banyak sekali campuran. Ada nitrogen, oksigen, beberapa uap air, dan juga karbon dioksida, argon, dan banyak hal. Sehingga di atas permukaan air itu terjadi seperti gas atau uap air yang terdiri dari banyak molekul. Apa yang terjadi di bawahnya? Molekul-molekul dalam air itu selalu bergerak, jadi nggak diam dia ya. Dari waktu ke waktu pada permukaan itu biasanya akan sedikit menghantam lebih besar sehingga terlempar ke atas. Emang susah untuk dilihat apa yang terjadi, tapi kita bisa bayangkan bahwa molekul yang mendekati surface itu terpental ke atas, ya, naik ke atas, dan molekul-molekul itu akan evaporasi, berubah bentuk menjadi gas. Tapi juga dari waktu ke waktu beberapa molekul yang jadi uap tadi itu jatuh lagi ke bawah dan terikat lagi dengan kelompoknya. Ini menarik sekali untuk diperhatikan karena fenomena di atas permukaan surface dari materi apapun akan sangat unik. Terutama jika dia berinteraksi dengan materi-materi lainnya yang juga berisi atom-atom lainnya. Kenapa kita tidak melihat banyak perubahan? Airnya tidak berkurang. Karena jumlah molekul yang naik dan terevaporasi itu sama dengan yang jatuh kembali ke permukaan air. Dan ada hal lain di sini. Jadi waktu dia meninggalkan permukaan air, dia membawa panas keluar. Ketika dia jatuh kembali ke permukaan air, dia akan menghasilkan kembali panas.
Tentu saja ini hanya gambaran sederhana, tapi yang terjadi pasti lebih kompleks dari itu. Ini hanya untuk membuat kalian udah mulai berpikir bahwa dengan hipotesa atomik kita bisa menjelaskan banyak hal di fisika. Oke, sekarang kita lihat lagi proses yang berbeda. Misalnya, kita ambil segelas air, masukkan ke dalamnya garam berbentuk kristal lebih padat ya, dimasukkan ke dalam air. Apa yang akan terjadi antara air dan garam? Struktur utama garam itu biasanya terdiri dari sodium klorid. Dia tidak terdiri dari atom, tapi dia terdiri dari yang kita sebut ion. Apa itu ion? Ion itu adalah sebenarnya juga atom, tapi either dia dapat tambahan elektron atau dia kekurangan elektron. Di dalam kristal garam, kita temukan bahwa ion-ion klorin itu adalah atom-atom klorin dengan tambahan elektron. Dan ion-ion sodium itu adalah atom-atom sodium dengan beberapa elektronnya hilang. Ion-ion ini berkumpul bersama dengan tarikan elektrik. Tapi waktu kita masukkan dia ke dalam air, karena ada gaya tarik antara negatif oksigen dan positif hidrogen, beberapa ion akan mulai bercampur. Atom-atom hidrogen dari molekul air itu lebih cenderung untuk mendekati ion klorin, sementara ion sodium itu lebih cenderung untuk menemukan oksigen. Karena sodium itu adalah positif dan oksigen dari air itu adalah negatif. Mereka secara elektrikal itu saling tarik-menarik. Apakah dari gambar ini kita bisa bilang bahwa garam itu akan bercampur dengan air atau tetap mengkristal di dalam air? Tentu saja kita nggak bisa katakan seperti itu karena beberapa atom bisa meninggalkan kristal, tapi juga bisa bergabung dengan kristal. Proses ini sangat dinamik. Jika jumlah garamnya kecil, sedikit komposisinya, maka jumlah atom yang meninggalkan garam itu akan banyak dan dia akan bergabung dengan air. Tapi sebaliknya, jika garamnya banyak dan lebih banyak atom-atom yang bergabung dalam garam, maka garamnya akan tetap mengkristal. Bagaimana kalau kita bayangkan lebih jauh lagi, misalnya bagaimana kalau temperaturnya air yang bercampur garam tadi kita naikkan? Tentu saja laju dari atom-atom itu bertabrakan atau keluar dari ikatannya akan lebih cepat karena gerakannya lebih cepat dengan tambahan temperatur. Prosesnya akan menjadi lebih kompleks dan banyak aspek-aspek fisika yang harus kita pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini kita bisa membayangkan proses-proses di permukaan ketika dua materi bertemu. Ilmu ini banyak dipakai untuk mendesain beberapa teknologi. Jika Anda mengerti tentang ini, banyak hal yang Anda bisa pelajarin lebih lanjut.